Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain, amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan usia kita, Allah sampaikan kita di bulan yang penuh barakah, yakni bulan Dzulhijjah. Yang di bulan Dzulhijjah ini ada satu hari yang merupakan salah satu dari hari-hari terbaik yang ada di dalam syariat kita, yakni hari Idul Adha. Hari Idul Adha, Id itu artinya raya. Id itu raya. Idul Fitri, hari raya fitri. Idul Adha, hari raya Adha. Adha itu artinya berkurban. Jadi biasa kita sebut dengan hari raya kurban. Ini adalah hari yang mulia, bahkan tidak salah seandainya kita katakan bahwa hari raya Idul Adha itu adalah hari raya besar, sedangkan hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya kecil. Idul Adha itu hari raya besar, Idul Fitri itu hari raya kecil. Idul Adha itu takbirannya 4 hari, 5 hari bahkan, dari tanggal 9 Dzulhijjah nanti sebenarnya. Sementara Idul Fitri takbirannya cuma 1 malam sampai besok paginya. Idul Adha tak boleh puasanya itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. 1 hari raya, 3 hari tasyrik. Itu hari makan-makan sehingga haram puasa. Idul Fitri haram makannya itu haram puasanya itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal aja. Jadi maka sebenarnya nyata bahwa Idul Adha ini adalah hari yang lebih besar daripada Idul Fitri. Namun kita orang Indonesia menyikapinya terkadang terbalik, tapi ya nggak sampai berdosa. Nah, kalau Idul Fitri kita meriahnya tuh luar biasa. Idul Fitri itu libur bisa sampai seminggu 2 minggu kan itu. Tapi Idul Adha kadang mau pun tak libur. Nah, ataupun libur sehari itu aja, besok udah kerja lagi. Nah, padahal Idul Adha hari raya besarnya. Nah, Idul Fitri kita sholatnya pakai baju baru. Padahal Idul Adha juga dianjurkan pakai baju baru sebenarnya. Karena di hari raya sholatnya itu juga sholat Id. Bahkan sholat Idul Adha adalah sholat sunnah terbaik yang ada. Sholat sunnah itu kan banyak. Nah, tahajud, witir, duha, nah, qobliyah, ba'diyah, nah, sholat gerhana, sholat taubat, nah, sholat raweh, banyak betul sholat-sholat sunnah. Di antara begitu banyaknya sholat sunnah, mana sholat sunnah yang paling tinggi pahalanya? Idul Adha. Itu peringkat 1. Peringkat 1 sholat sunnah itu Idul Adha. Peringkat 2-nya Idul Fitri. Peringkat 3-nya sholat sunnah gerhana matahari. Peringkat 4-nya sholat sunnah gerhana bulan. Peringkat 5-nya sholat sunnah minta hujan kalau dibuat. Peringkat 6-nya sholat sunnah witir. Peringkat 7-nya sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, peringkat 8-nya sholat sunnah rawatib yang muakkadah setelah qobliyah subuh.
Udahlah, seterusnya itu panjang. Tapi artinya poinnya Idul Adha itu adalah peringkat 1. Idul Fitri itu peringkat 2. Nah, tapi kita nyikapinya lagi-lagi terbalik. Idul Fitri lebih meriah. Nah, telekungnya baru, baju kukunya baru, lobenya baru. Idul Adha pakai baju baru ibu, pakai baju yang dipakai sholat Idul Fitri. Nah, kan bisa gitu. Nah, nggak beli baju baru lagi. Padahal sama sunnahnya, tetap sunnah beli baju baru dengan baju terbaik. Nah, Idul Fitri itu berkaitan dengan 2 ibadah besar. Satu hablum minallah, satu hablum minan nas. Hablum minallahnya itu puasa Ramadan. Hablum minan nasnya zakat fitrah. Itu dia. Idul Adha juga sama, berkaitan dengan 2 ibadah besar. Satu hablum minallah, satu hablum minan nas. Hablum minallahnya haji. Nah, hablum minan nasnya kurban. Itu yang dibagi-bagikan. Jadi dua-duanya termasuk hari yang istimewa. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas kurbannya saja. Haji mereka yang di sana, kita di sini tak haji. Nah, jadi kita bahas yang akan kita amalkan, yang akan kita hadapi, yakni ibadah udhiyah, bahasa Arabnya udhiyah. Wah, ini agak payah nih bergerak pakai ini sebenarnya. Tetap meja aja nggak apa-apa ya, akhirnya kan ketangkep juga nih. Bahasa Arab berkurban itu adalah udhiyah. Nah, pakai huruf dot, pakai hak kecil. Jadi kurban itu sebenarnya bahasa yang sudah diserap, tapi bahasa Arabnya itu kurban itu udhiyah. Udhiyah ini yang biasa diartikan di bahasa Indonesia itu kurban. Kurban ini atau udhiyah ini adalah syariat yang sudah lama adanya, syariat warisan dari nabi-nabi sebelumnya. Dari zaman Nabi Adam pun sudah ada. Qabil dan Habil rebutan hendak menikahi perempuan. Akhirnya Nabi Adam kasih solusi, persembahkanlah sesuatu yang kalian sukai, yang kalian miliki untuk Allah. Siapa yang persembahannya diterima, maka dialah yang berhak menikah dengan perempuan yang kalian inginkan. Habil mempersembahkan domba, Qabil mempersembahkan hasil pertanian. Tapi Qabil ini memberi yang kurang bagus kualitasnya, sementara Habil memberikan domba terbaik. Datang api dari langit, dibawalah dombanya Habil. Itu tanda persembahan Habil diterima. Maka akhirnya Habil lah yang diputuskan berhak menikah dengan perempuan itu. Qabil tak terima, akhirnya ditelan atau dimakan rasa dengkinya sampai hati dia membunuh saudara kandungnya. Maka ini terjadi pembunuhan pertama di muka bumi. Qabil membunuh Habil gara-gara perempuan. Ternyata memang masalah perempuan ini udah dari dulu. Cinta segitiga itu udah dari zaman Nabi Adam udah ada. Sampai meninggal Habil dibunuh oleh Qabil gara-gara perempuan. Nah, dari situ sudah ada persembahan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini kurban yang luar biasa. Kalau Habil dan Qabil dengan ternak dan pertanian, kalau Nabi Ibrahim disuruh dengan mengorbankan keturunannya, Nabi Ismail. Nah, sampai akhirnya Nabi Ismail bersedia, dibaringkanlah Nabi Ismail hendak disembelih, maka Allah tebus, Allah ganti dengan domba. Nah, diganti Nabi Ismail tadi dengan domba. Dalam satu riwayat, di antaranya yang tertulis di dalam kitab Is'adul Bariyah karya Asy-Syaikh Hisham Kamil, Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah.
beliau katakan domba yang dibuat menebus Nabi Ismail, menggantikan posisi Nabi Ismail, itu adalah dombanya Habil yang diterima sebelumnya, diturunkan lagi menggantikan Nabi Ismail. Dan beliau juga di situ katakan, karena syariat ini warisan, maka sekarang kita berkorban dengan hewan. Seandainya saat itu Allah tidak ganti Nabi Ismail dengan hewan kurban, betullah saat itu Nabi Ismail yang disembelih sama Nabi Ibrahim, maka syariat kita pun akan mewarisi seperti itu. Berkurban dengan nyembelih anak, jadi untung diganti. Kalau enggak, sampai sekarang kurban itu nyembelih anak. Masya Allah. Mana anakmu nomor 1? Tahun lalu udah kukurbankan. Nah ini tahun ini yang nomor 2 lah nih. Udah gemuk dia nih, Masya Allah. Untungnya diganti. Kalau tak diganti, Masya Allah nih. Nah, udah dibesarkan baik-baik sampai Idul Adha selesai. Nah, jadi maka oleh karena itu ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diberi keringanan dalam kurbannya. 2 keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kurbannya masih bisa dinikmati. Kalau dulu berkurban kayak zaman Nabi Adam, datang api dibawa, tak bisa dinikmati lagi. Ya udah, memang murni untuk Allah dah, kita tak lagi menikmati. Tapi kurban Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sembelih dagingnya bagi-bagi, masih bisa makan dagingnya. Yang kedua, niatnya yang ikhlas ataupun tidak ditutupi, hanya Allah yang tahu. Kalau di zaman nabi-nabi sebelumnya, berkurbanlah meletakkan persembahan tadi, misal ada 10 orang, mana yang diambil api dibawa pigi, itulah yang diterima. Yang tidak diambil api, ketahuanlah bahwa niatnya tidak lurus. Langsung terbuka di situ. Wah, tengok punyamu tak diambil, berarti kau tak ikhlas. Ketahuan. Umat Nabi Muhammad ditutupi. Mau yang pamer, mau yang riak, mau yang sok hebat, mau yang sok dermawan, nggak ada yang tahu. Nah, kenapa? Potong, bagi-bagiin semuanya. Nah, ini adalah 2 keringanan yang diberikan Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad. Nah, yakni kurbannya masih bisa dinikmati. Yang kedua, bahwa ditutupi niat-niat yang kurang bersihnya oleh Allah. Naam. Apa hukum kurban? Kita masuk kepada hukum kurbannya. Hukum kurban ini asalnya itu adalah sunnah muakkadah. Berkurban, udhiyah ini hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan. Namun kepada baginda Nabi Muhammad hukumnya wajib. Sekali lagi, kepada baginda Nabi Muhammad hukumnya wajib. Nah, kita umatnya tidak wajib. Baginda Nabi sendiri yang bilang, kutiba alayyan nahru, diwajibkan atasku berkurban. Itu kata baginda Nabi. Aku diwajibkan oleh Allah untuk berkurban. Nah, walaisa biwajibin alaikum, dan tidak wajib kepada kalian, sunnah muakkadah. Maka Nabi semenjak difardukan, semenjak ditetapkan kurban, maka seterusnya Nabi tak pernah absen berkurban. Kapan berkurban ini ditetapkan? Berkurban ini ditetapkan 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu penetapan kurban. Nah, jadi maka begini, ini yang sering ditanyakan orang. Perhatikan baik-baik. Tiap tahun kita akan biasanya dihadapkan dengan perbedaan penentuan Idul Adha. Kan itu. Ini tahun ini aja udah beda lagi. Nah, tahun ini sudah beda lagi. Sama sebenarnya dengan Idul Fitri, sama sebenarnya dengan Ramadan, begitu juga Idul Adha. Apa itu? Ru'yah dulu baru hisab. Nampak bulan, jatuhlah tanggal 1. Tak nampak bulan, lengkapkan 30. Udah, sesimpel itu saja.
Di Arab kemarin nampak bulannya duluan. Di kita tak nampak bulan. Maka mereka Dzulqa'dahnya 29, kita Dzulqa'dahnya 30. Dan itu memang sudah biasa terjadi. Nah, tinggal lagi tadi saya sampai bawa tuh fatwa MUI. Kenapa? Karena ingat saya. Nah, di situ saya pernah baca. Nah, di situ dikatakan fatwa MUI, dari fatwa MUI dulu ya, nggak tahu MUI sekarang. Kayaknya masih sama. Bahwa untuk penetapan hari raya ikut negara masing-masing. Di situ dipaparkan semua hadis dan keterangannya. Ada sahabat yang saat Ramadan sedang berada di Syam. Sampai di sana dia tengok ada bulan, dia pun berpuasa. Lalu kembali ke Madinah. Di Madinah cerita-cerita, kalian puasa hari apa? Kata sahabat Sayyiduna Abdullah bin Abbas, kami hari Sabtu. Lah, waktu aku di Syam itu kami puasanya hari Jumat. Karena kami lihat malam Jumat ada bulan. Kata sahabat ini, kami tak nampak bulan. Jadi gimana? Ya nggak gimana-gimana. Kau nampak kau puasa, kami nggak nampak, kami nggak puasa. Sesimpel itu saja. Dan tidak terjadi masalah. Orang sekarang seolah kalau ibadah tuh mesti serentak semuanya. Nah, enggak begitu. Jangan dipaksakan. Nah, jadi kita ikut negara kita ikut pemerintah yang sudah melihat hilal atau tidak terlihatnya hilal. Jadi ikut tanggal 29 hari Kamis. Masalah nggak sampai situ. Lanjutan yang dipermasalahkan begini. Ustaz, nanti kan ada istilah puasa Arafah. Puasa Arafah itu kan dilaksanakan, kata dia, dilaksanakan saat orang haji sedang wukuf di Arafah. Ini sekali lagi. Puasa Arafah itu kan dilaksanakan saat orang haji sedang wukuf di Arafah. Sementara besok nih, hari Selasa besok, mereka wukuf di Arafah. Lah berarti kita puasanya besok? Enggak, puasa Arafah kita tetap Rabu. Kenapa? Karena 10 Zulhijjahnya Kamis. Loh, bukankah puasa Arafah itu saat orang haji itu wukuf di Arafah? Saya katakan tidak. Puasa Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah. Dia ikatannya kepada tanggal, bukan kepada perbuatan wukuf. Sekali lagi, dia perbuatannya kepada tanggal, bukan kepada perbuatan wukuf. Apa dalilnya? Puasa Arafah sudah disyariatkan berbarengan dengan ibadah kurban. Kapan tadi ibadah kurban? 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Sementara haji baru difardukan 6 tahun setelah hijrah ke Madinah. Mana duluan yang ada? Puasa dan kurbannya dulu. Lah, Nabi puasa Arafah sebelum ada haji. Ya tentu nggak ada orang wukuf saat itu, tapi tetap puasa tanggal 9 Zulhijjah. Jelas maksudnya. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu puasa Arafah tuh harus bareng sama orang wukuf. Lah, Nabi sudah puasa tanggal 9 Zulhijjah sebelum ada ibadah haji. Pasti nggak ada orang wukuf. Kok puasa Nabi? Maka dari situ ulama katakan bahwasannya puasa Arafah kaitannya ke tanggal, bukan ke perbuatannya. Namun akhir-akhirnya karena kebetulan sering berbarengan disebut puasa Arafah. Padahal kalau di kitab, nah itu banyak dikatakan sunnah puasa tanggal 9 Zulhijjah, sunnah puasa tanggal 9 Zulhijjah, begitu. Dikaitkannya ke tanggal, bukan sunnah puasa saat orang wukuf di Arafah, tidak begitu. Jadi jelas. Nah, jadi kita ikut yang ada di sini, bukan ikut yang ada di sana. Di mana nampak bulan di negara kita, disitulah kita ikut. Di daerah kita, di situ kita ikut. Bukan harus semua satu dunia itu diberlakukan sama, enggak. Dari zaman sahabat juga sudah beda seperti itu. Nah, jadi puasa atau ibadah kurban ini sudah disunnahkan sejak tahun 2 Hijriah, 2 tahun Rasulullah di Madinah. Terjawab ya, mudah-mudahan. Nah, itu udah ada di fatwamu itu, di fatwamu yang tebel tadi itu. Nah, itu buku bagus Pak, dibacain aja.
Nah, tebel juga 960-an halaman. Tak kapan lah hatamnya. Nah, jadi memang yang pingin ilmu banyak itu ya harus banyak baca. Nah, kalau udah banyak baca insya Allah banyak. Nah, saya kemarin sering saya baca, baru saya teringat ini kayaknya ada di Fathul Mu'in. Ternyata tadi dilihat ada. Nah, dan di situ dipaparkan semua hadis-hadis segala macamnya. Nah, walaupun tidak semua fatwa MUI itu disepakati oleh ulama. Nah, artinya begini, ada juga fatwa MUI yang sebagian ulama katakan kita tak pakailah yang itu. Nah, kita pakai yang ini saja yang di kitab, karena memang MUI ini mengcover seluruh lapisan masyarakat. Sementara kalau ada pendapat kuat yang masih bisa dipegang, ya pegang itu dulu. Nah, itu tadi. Nah, kita nggak usah ikut baca kitab ini lah, takut nggak selesai nanti. Jadi hukumnya sunnah muakkadah, kemudian tadi disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Sunnah muakkadah. Kemudian apa yang membuat kurban ini menjadi wajib? Nah, apa yang membuat kurban ini menjadi wajib? Asal hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, tapi bisa jadi hukumnya berubah menjadi wajib. Apa yang mewajibkan ibadah kurban? Yang mewajibkannya 2. Nazar yang mewajibkannya 3. Ini kalau dengan 3 hal ini kurban hukumnya jadi wajib. Asal hukum kurban. Asal hukumnya ini adalah sunnah muakkadah. Sunnatun muakkadatun. Nah, ini asal hukumnya, tapi bisa jadi wajib. Nah, bisa jadi wajib dengan 3 perkara. Bisa jadi wajib dengan 3 hal. Apa saja? Yang pertama, dengan dinazarkan. Dengan dinazarkan. Yang kedua, dengan ditakyin bahasa Arabnya. Yang ketiga, wasiat. Dengan wasiat. Maka dengan salah satu dari 3 perkara ini, hukum kurban bisa jadi wajib. Nazar udah pernah kita pelajari, udah pernah kita sampaikan. Dengan bahasa aku, misalnya, aku nazar kurban tahun ini, yang asalnya sunnah muakkadah, maka berubah jadi wajib. Nazar itu dengan bahasa aku nazar atau aku wajib. Pokoknya ada kesan mewajibkan sesuatu kepada dirinya. Aku nazar kurban tahun ini, atau aku wajib kurban tahun ini. Maka ini yang awalnya hukumnya sunnah menjadi wajib. Kalau dia nggak kurban, berdosa dia. Yang kedua, dengan ditakyin. Nah, takyin ini apa? Takyin ini menentukan, menunjuk satu hewan, kemudian dia jadikan hewan kurban. Perhatikan, ada orang punya kambing, lalu dia bilang, ini kambing kurban. Maka saat itu wajib dia berkurban dengan kambing itu. Berubah hukumnya menjadi wajib. Itu namanya takyin. Atau ditanya orang, kambing untuk apa itu? Ini kambing untuk kurban. Maka jadi wajiblah ini. Untuk masalah ini ada 2 pendapat ulama. Kita yang sudah ngaji ikuti pendapat yang kuat.
sampai dibahas di dalam kitab Busyral Karim, di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Di situ bahasanya begini, wa ma yaqa'u fil awam, dan yang banyak terjadi di kalangan orang awam. Ketika dia ditanya, hewan apa, kambing apa itu? Maka dia jawab, hadhihi udhiyah, ini hewan kurban. Fasara wajiban, maka jadilah itu hukumnya wajib. Itu kata ulama. Itu kan banyak terjadi di kalangan orang awam. Nah, mana kambing kurbanmu? Inilah kambing kurbanku. Jadi wajib tuh. Nah, itu jadi wajib. Nah, tapi ada pendapat dari Sayyid Umar Basri yang mengatakan kalau niatnya hanya ngasih tahu, bukan niat mewajibkan, maka hukumnya tidak jatuh wajib. Untuk orang awam silahkan pakai pendapat yang kedua ini. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat yang pertama tadi, walaupun sekedar menjawab tetap hukumnya jadi wajib. Kita kalau ditanya gitu, nah, kambing untuk apa itu Pak? Ini untuk dipotong lah raya nanti. Dipotong bukan kita sebut kurban. Kalau dipotong banyak, potong kekah, potong kurban, potong makan, kan bisa. Nah, jadi bahasanya yang seperti itu. Nah, dipotong raya nanti lah. Nah, insya Allah lah. Nah, panjang umur kambing ini ku potong raya nanti, nggak masalah kalau begitu. Tidak menjadi ta'yin kurban. Nah, jadi ini yang kedua yang mewajibkan. Nah, kenapa mesti dihati-hatikan? Karena begini nanti ketentuannya. Kalau kurban itu hukumnya sudah wajib, haram, sekali lagi nih, haram pekurban dan keluarganya untuk memakan hewan kurbannya. Wajib seluruhnya diberikan kepada fakir miskin. Itu ketentuannya. Masalahnya kita berkurban masih pingin makan daging kurbannya kan gitu. Maka jangan sampai wajib. Jangan nazar, jangan ta'yin. Nazar nggak mesti ada hewannya, ta'yin mesti ada hewannya. Karena ini kambing kurban, ini hewan kurbanku. Paham beda nazar sama ta'yin ya? Nazar nggak mesti ada hewan kurbannya. Nah, yang berikutnya wasiat. Ketika ada orang pas masih hidup sudah sakit-sakitan, lalu dia bilang, nanti kalau nenek tak sampailah ke Idul Adha, kalau usia nenek tak sampai ke Idul Adha, nenek wasiat sama kalian kurban kalian ya atas nama nenek. Pakailah harta nenek nih sebagiannya. Maka apa hukum berkurban di situ? Bagi yang melaksanakan, maka hukumnya hukum menjalankan wasiat. Apa hukum menjalankan wasiat? Wajib. Berarti hukum menjalankan wasiat kurban menjadi wajib. Orang yang menjalankan wasiatnya sama dengan orang yang berkurban, kurban wajib, maka tak boleh dia makan daging kurban. Tiga inilah yang membuat kurban yang asalnya sunnah menjadi wajib, dinazarkan, dita'yin dan wasiat. Nah, hati-hati, jangan sampai kalau kurban kita itu hukumnya sudah wajib, masih kita makan dagingnya, berdosa. Masih dimakan dagingnya oleh istri dan anak kita, berdosa. Dan jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak miskin. Kalau sudah hukum kurban ini wajib, wajib disedekahkan kepada fakir miskin semua. Gak boleh dikasih ke tetangga yang tidak miskin, gak boleh dikasih ke saudara yang tidak miskin. Harus semuanya ke fakir miskin. Kan agak berat nih kalau kurban itu jadi wajib. Makanya hati-hati, jangan nazar, jangan ta'yin. Kalau sudah kadung nazar, ini saran saya, kalau sudah kadung nazar, jangan berkurban di masjid, kurban sendiri, bikin repot panitia. Dia nazar, iya aku udah nazar, kalau naik gajiku tahun ini, aku nazar kurbanlah aku pada tahun itu, pada tahun ini.
betul naik gajinya, berarti wajiblah dia kurban. Dibawanya kambing ke masjid, nah ini hewan kurbanku, nah inilah potongkan. Nah, lalu dia bilang, ini tolong tapi karena aku kurbannya nazar, jangan sampai ini jatuh ke orang kaya, harus ke orang miskin semua ya. Mau kan dia? Mau. Ya punya kerjaan, makanya kalau kurban nazar, kurban wajib kerjain sendiri, panggil orang bagi-bagi sendiri. Nah, itu tadi jelas. Nah ini yang mewajibkan. Jadi tetap nggak usah dinazarkan, nggak usah ditakyinkan. Tapi seandainya jadi wajib, pahalanya jadi tambah besar. Ya jelas, itu kan disedekahin semua. Nah, dan ibadah yang asalnya sunnah jadi wajib, pahalanya pahala wajib. Jadi besarlah pahalanya. Nah, setelah hukumnya kita bahas, maka sekarang kita membahas waktunya. Kapan waktu kurban ini dilaksanakan? Berkurban itu waktunya dalam setahun hanya 4 hari. Perhatikan, dalam setahun berkurban itu waktunya hanya 4 hari. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Inilah waktu berkurban. Ada yang menyembelih di tanggal 9 Zulhijjah, nggak sah. Ada yang menyembelih setelah 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah, tidak sah sebagai kurban. Nah, tapi boleh dimakan nggak dagingnya? Boleh, ya sembelihan biasa. Nah, kalau bahasa Nabi, fadzalika lahmun. Nah, quddima li ahlihi. Kalau ada yang nyembelih sebelum waktunya, itu daging yang hanya dia peruntukkan untuk keluarganya, untuk makan keluarganya, bukan sebagai hewan kurban. Tanggal 10-nya itu kapan? Tanggal 10-nya itu terbit matahari hari Idul Adha tambah sekitar 5 atau 10 menit, udah boleh lah itu berkurban. Nah, maka saya sarankan kepada khatib Idul Adha, mana tahu ada yang jabat jadwal khatib di sini, itu khutbah nggak usah lama-lama kali. Ada hewan yang mau disembelih, banyak kerjaan setelah itu. Ini turun keluar dari masjid jam 9, beres-beres ini itu segala macam, mulai nyembelih jam 10. 2 jam mana selesai, masuk zuhur, udah males orang. Nah, maka udah kalau bisa setengah 8 udah bubar dari masjid. Nah, ini rencana saya, ini paling lama nah setengah jam aja lah. Nah, setengah jam. Karena sebenarnya khutbah ini kan kalau mau rukunnya aja pendek itu. Kalau mau rukunnya aja pendek. Rencana saya khutbah pertama, khutbah kedua setengah jam itu udah paling lama lah. Nah, kalau bisa kurang. Karena khutbah nih, kalau mau sekedar sahnya aja nggak nyampe 1 menit sah. Perhatikan, khutbah, mau khutbah Jumat, mau khutbah hari raya, itu semua kita bisa, Pak. Nah, kalau mau sekedar sahnya saja, dan nggak nyampe 1 menit, naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, tunggu azan kedua. Habis itu berdiri, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, qala Allah ta'ala, qul huwallahu ahad. Duduk. 4 rukun. Puji Allah, sholawat, wasiat takwa, baca Quran. Duduk. Bangkit lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, aqimis sholah. Selesai. Nah, sah tuh. Mana tahu terdesak-desak kali, khotib tak datang, yang panding gantikan nggak ada. Udah umumkan, ini mohon maaf Bapak. Nah, hadir jamaah sholat Jumat, khotib kita tak datang, ada yang bisa gantikan? Nah, tak ada yang bisa gantikan. Udah ini saya izin saya naik, tapi kita rukunnya aja ya. Nah, kita rukunnya saja. Naik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Duduk. Bangkit lagi. Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, aqimis sholah. Habis itu kata jamaahnya keenaan gini kayaknya. Gini aja lah terus. Gak cepat nih. Nah, yang ngantuk pun belum sempat tidur tuh. Kalau seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya diukur, yaitu tadi terbit matahari,
cukup waktu untuk sholat 2 rakaat dan cukup waktu untuk khutbah yang ringan 2 kali. Ya kurang lebih 10 menit lah. Disitulah sembelih hewan kurban. Silahkan tuh. Mau tanggal 10, 11, 12, 13. 10 namanya hari Idul Adha, 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Tahun lalu udah saya terangkan kenapa disebut hari tasyrik. Tasyrik diambil dari kata isyraq. Isyraq artinya matahari terbit bercahaya. Karena pada 3 hari itu orang banyak menjemur daging dengan sinar matahari. Makanya disebut hari tasyrik. Bahasa mudahnya tuh hari jemur. Kenapa dijemur? Supaya tahan lama. Kita nggak ngerasain lagi tuh, Bu. Alhamdulillah. Daging tak habis, masuk kulkas, freezer, beku sebulan pun tahan. Orang dulu tak punya freezer, diiris tipis, dijemur di bawah sinar matahari. Kering dia, tahan lama lah. Jadi hari tasyrik itu hari jemur. Nah, ini hari bolehnya berkurban. Nah, tadi ada saya katakan begini, kalau sudah lewat waktunya, maka tidak sah kurban itu. Betul. Kecuali 3 kurban wajib ini. Kalau ada orang bernazar, aku nazar kurban tahun ini, tapi karena beberapa hal, tanggal 10 Zulhijjah tak dibuat, tanggal 11 tak sempat, tanggal 12 lupa, tanggal 13 pun tak dibuatnya, sampai di tanggal 15 barulah dia sempat, tetap wajib dia laksanakan. Kenapa? Karena kurbannya kurban wajib. Walaupun sudah lewat waktunya, tetap wajib dilaksanakan kalau kurbannya kurban yang wajib. Jatuhnya kurban qadhaan istilahnya. Nah, tapi kalau kurban sunnah udah lewat tanggal 13, tak ada lagi kesunahannya. Maka kalau ada orang yang bertanya, bagusan mana ya? Kekah dulu atau kurban? Kalau dia nanyanya sekarang, suruh kurban aja dulu. Kenapa? Karena kurban ini waktunya terbatas 4 hari. Tapi kalau kekah, nah misalnya dia memang dulu orang tuanya lupa. Kalau orang tuanya lupa itu kan anaknya tetap sunnah. Sebenarnya orang tuanya mampu. Mak, aku udah kekah belum? Belum. Kenapa mak tak kekahkan aku? Gak inget mak ada sunnah kekah tuh ya. Waktu aku lahir tuh mama punya duit enggak? Banyak duit mama. Kalau seandainya orang tuanya mampu tapi lupa, si anak tetap dituntut untuk kekah. Saat itu dia cuma bisa beli 1 ekor kambing. Mau kurban atau kekah nih? Kalau sekarang dia nanyanya, suruh kurban aja dulu. Kenapa? Waktunya terbatas. Kalau kekah dia kapan-kapan bisa. Mau Muharram, mau Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nggak ada masalah. Jelas maksudnya. Nah, boleh kurban digabung kekah sekalian. Ini mau cari enaknya. 1 ekor kambing, niatnya 2. Ya Allah, ini kurbanku dan kekahku, terimalah ya Allah. Boleh nggak 1 ekor kambing diniatkan 2, kurban dan akikah? Di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah diterangkan, ulama beda pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau 1 kambing diniatkan 2, kurban dan akikah, 1 pun tidak terhasil. Dua-duanya nggak sah, tidak jadi kurban, tidak jadi kekah. Nah, tapi Imam Romli itu mengatakan seandainya 1 kambing diniatkan kurban dan akikah, maka dua-duanya terhasil. Yang satu bilang tak terhasil dua-duanya, yang satu bilang dua-duanya terhasil. Jadi kalau seandainya ada 2 pendapat ini gimana? Maka cara berfatwanya, tengok yang nanya. Berapa gajimu sebulan? Gaji sebulan 5 juta. Gampang aja nih. Nabung sedikit lagi bisa kekah, bisa kurban. Bilang jangan. Kenapa? Tak terhasil dua-duanya. Tapi kalau ditanya, Bapak kerja apa? Ya, kerja ngumpulin gelas-gelas aqua bekas lah. Alhamdulillah, ini udah nabung 3 tahun barulah bisa beli kambing nih. Tapi aku pun pingin kekah. Dulu makku kaya.
Nah, tak nurun pula ke aku kayak gini. Kalau begini, kita tengok kalau nggak dikasih dua fatwa yang tadi boleh digabung, entah kapan lagi dia kayaknya. Udah, kalau kayak bapak nih udah ikut pendapat Imam Romli aja pak, niatkan aja dua langsung. Itulah bijaknya kita. Dituntut kebijaksanaan dalam saat itu berfatwa. Nah, tapi kalau orang kaya jangan kasih yang itu. Nah, biar banyak duitnya itu untuk Allah. Nah, jadi ini tadi ya, jelas. Waktunya itu tadi. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah tentang hewan apa yang bisa dijadikan kurban. Hukumnya sudah sunnah muakkadah dengan 3 hal yang mewajibkan. Waktunya sudah. Sekarang hewannya. Hewan apa yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban? Ini anak saya nih, ngikut saya kemanapun ngaji. Ilyas ini ikut kemanapun. Mungkin udah ada 10 tempat ngaji kurban terus. Nah, ini udah itu aja yang didengarnya. Nah, semalam saya nyampein, ditegurnya saya. Nah, tadi abah lupa nyampaikan ini karena udah hafal kali dia betul. Jadi di rumah saya sering tes. Apa aja Ilyas yang boleh untuk kurban? 3. Wah. Jadi artinya jangan kalah lah sama anak kecil. Ilmunya jangan kalah sama anak kecil. Yang boleh dijadikan hewan kurban itu 3, yakni yang kena zakat. Hewan apa yang kena zakat? Hewan itulah yang bisa dijadikan kurban. Nah, unta kena zakat. 5 ekor unta wajib zakat, 1 ekor kambing. Nah, lembu kena zakat. 30 punya ekor lembu wajib keluarkan 1 ekor lembu sebagai zakat. Kambing juga kena zakat. Punya 40 ekor kambing dalam setahun wajib keluarkan 1 ekor kambing. Jadi maka yang boleh dijadikan kurban 3 ini, unta, lembu, kambing dengan yang semisalnya. Unta dengan macam-macamnya lah, yang punuk 1, punuk 2 silahkan dijadikan hewan kurban. Lembu yang semisal lembu, apa yang semisal lembu? Kerbau, silahkan dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian kambing, mau kambing yang domba yang keriting atau kambing biasa yang bulunya lurus, boleh dijadikan hewan kurban. Bolehkah ayam dijadikan hewan kurban? Tak boleh. Kenapa? Karena ayam tak kena zakat. Peternak ayam punya ayam 1000 ekor setahun pun tak ada zakatnya. Keluarkan 1 ekor, 2 ekor ayam tak ada. Nah, apalagi yang punya tambak lele misalnya. Nah, itu ada lagi lah kurban pakai lele. Mana ada kurban pakai lele? Nah, jadi 3 inilah yang boleh dijadikan hewan kurban. Nah, unta, kemudian lembu, kemudian kambing. Nah, unta, lembu, kambing.